Melihatnya dalam hal penurunan upah kerja sebesar 25% ini, stance Anda seperti apa? Silakan Pak Anton. Begini Mbak, saya kira supaya jangan pertanyaan itu memprovokasi ya, karena tidak ada pemotongan upah. Yang diminta itu dalam konteks di mana pabrik tidak ada order, atau katakanlah dengan karena situasi dunia, di mana khususnya Uni Eropa dan Amerika, permintaan untuk order sepatu tujuan ekspor itu turun sampai 50%, kalau garment sekitar 30%. Sehingga pilihan buat pabrik dengan keadaan seperti itu yaitu adalah tentunya kita bukan tidak mau menahan pekerja, tetapi tidak kuat membayar lalu sampai berbulan-bulan ke depan. Oleh karena itu salah satu yang diminta adalah untuk mengurangi, bukan berarti meniadakan PHK. Mengurangi adalah yang dikurangi itu jam kerja. Dari biasanya sesuai ketentuan 40 jam dengan dibayar upah penuh. Nah, kita usulkan, terutama yang minta ini Asosiasi API, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan Presindo, Asosiasi Sepatu. Bahwa dalam rangka mempertahankan para pekerja itu supaya mereka juga tertolong, tidak kena PHK, bisa enggak jam kerja dari 40 jam itu menjadi 30 jam, dengan catatan tentunya upah menyesuaikan jam kerja. Ini salah satu jalan tengah daripada kena PHK. Jadi saya sangat sayangkan bahwa terutama para pemimpin serikat buruh, serikat pekerja yang tidak mau memahami apa konteks cerita ini, langsung mengatakan bahwa buruh dirugikan dan lain-lain. Pilihannya hanya PHK atau tidak. Baik. Nah, kalau tidak PHK itu sangat memberatkan bagi usaha itu, terutama dua sektor ini ya, karena memang kita bayangkan saja Mbak Safrina, kalau buruh atau pekerja 4.000 satu pabrik dengan upah rata-rata 5 juta saja ya yang kita harus bayar, itu artinya kan 20 miliar sebulan. Dalam kondisi pabrik bekerja separuh itu juga tidak kuat. Jadi kita harus fair juga. Nah, oleh karena itu pilihannya daripada PHK, bisa enggak ada solusi mengurangi jam kerja dan dibayar sesuai dengan jam kerja, dengan catatan belum tentu dia bekerja 30 jam juga. Tetapi kalau satu minggu dia bekerja 5 jam atau katakanlah 10 jam atau 15 jam, tetap dibayar 75% dari upah. Itu pun sebenarnya ada pembatasan industri tertentu dan tujuan ekspor. Jadi kalau katakan garment dan sepatu, tujuannya adalah pasar domestik, tidak bisa memanfaatkan ketentuan ini. Atau dia mengekspor di negara yang tidak seperti disebutkan dalam Permenaker, yaitu Amerika, Uni Eropa, dan beberapa lagi yang kena dampak, itu juga tidak berlaku. Jadi kalau baca satu ketentuan, tolong baca secara utuh dan membandingkan dengan kondisi yang terjadi apabila itu the worst terjadi ya PHK. Atau pengurangan jam kerja ya Pak Anton? Ya itu yang benar adalah pengurangan jam kerja, tetapi karena di dalam perburuhan atau ketenaga kerjaan berlaku no work, no pay. Jadi kita minta bisa nggak dibayar sesuai dengan jam yang diturunkan itu. Tetapi kalau pabrik yang bersangkutan dia harus bekerja full 40 jam. Tetap Dia harus dibayar membayar sebagaimana upah penuh. mestinya? Sebagaimana mestinya, atau katakanlah dia harus lembur, dia bayar sesuai ketentuan. Jadi beginilah, jangan maksud baik dipelesetkan, ditafsirkan macam-macam. Saya sedih juga lah melihat hubungan industrial kita itu, pokoknya apa yang dibuat yang baik pun selalu dianggap itu jelek dan seterusnya. Saya kira kurang baik juga lah untuk pembangunan ekonomi bangsa ya kalau kita setiap kali Terima kasih banyak seperti itu ya. klarifikasinya ya Pak ya. Terima kasih banyak klarifikasinya dari Pak Anton dari Apindo juga mengenai hal ini. Jadi terang-terangan adalah ini bukan fokusnya ke penurunan upah, tapi penurunan jam kerja, juga adjustability dari demand terhadap industri-industri yang juga tadi sudah Anda sampaikan. Terima kasih atas klarifikasinya Dan Pak Anton. itu ada persyaratan Mbak Safrina, jadi tidak bisa sembarang orang walaupun dia produksi yang katakanlah industri yang sama, tetapi katakanlah seperti saya bilang tadi pasar domestik, dia tidak bisa memanfaatkan ini. Baik. Dalam hal turunnya pesanan dan order dan juga memang adanya guncangan tersendiri di industri-industri yang tadi Anda sampaikan Pak Anton. Bolehkah sebenarnya dari Apindo menjabarkan data lebih lanjut mengenai guncangan yang terjadi di industri-industri tekstil, garmen, dan yang juga terangkum dalam Kemenaker yang disebutkan sebelumnya?
Jadi begini, awalnya yang minta ini yang sangat berat itu karena memang mereka labor intensif dan tujuan ekspor ya. Jadi sekali lagi tujuan ekspor dan untuk negara tertentu. Kalau ordernya turun sampai rata-rata 50%, itu kan sangat memberatkan. Nah, semestinya juga kalau kita ekuivalen itu ya akan terjadi pengurangan pekerja ya mungkin mirip-mirip seperti angka-angka itu tadi. Nah, Ya, kenapa turun? Karena daya beli akibat perang Ukraina-Rusia ini berkelanjutan, sehingga khususnya Amerika dan Uni Eropa itu sangat terpukul, sehingga order menurun. Nah, menurun sampai berapa lama? Kita diskusi juga ya, dengan buyers. Dia mengatakan dia tidak bisa menjamin, bisa 1 semester di tahun 2023 ini, tapi bisa juga berkelanjutan sampai akhir tahun. baik. Oleh karena itu, pengaturan Permenaker ini juga tidak menyebutkan itu untuk selamanya, itu pun dibatasi waktu. Kalau memang Dibatasi waktu ya ternyata Pak ya? Sampai saat kapan Pak? Berarti ada tenggang dibatasi waktunya waktu, untuk Kemenaker ini? jadi begini, dibatasi waktu ini tidak dibilang, itu kalau saya dibatasi waktu kalau tidak salah 6 bulan ya, Baik. coba dicek lagi karena saya terlibat pembicaraan, saya sendiri sudah apa namanya, tapi saya kira seperti itu. Jadi tidak dikatakan ini bahwa sepanjang Ya. waktu. Jadi adjustment ya Pak, ini jatuhnya memang Kemenakernya ini bentuk adjustment dari demand yang juga terganggu akibat ada begitu banyak Sekarang gini aja tensi fair Mbak geopolitik dan Safrina, juga saya demand. tanya kepada Mbak Safrina, kalau Mbak Safrina menjadi pimpinan CNBC dengan ekonomi lesu, iklan yang masuk tinggal separuh dan segala pendapatan turun separuh, kira-kira akan pertahankan nggak pekerjaan di CNBC? Tentunya ada Dan adjustment itu tidak tersendiri. tahu. Ya karena itu kan setiap beginilah, daripada kita mati seluruhnya, lebih baik kita Baik. selamatkan. Tapi kita Namun mau dalam juga hal perumusan menyelamatkan. ya, dalam hal perumusan Kemenaker ini, mohon maaf saya potong Pak Anton, apakah sebenarnya permintaan Kemenaker Ida Fauzia ini sudah ada komunikasi terlebih dahulu dengan para buruh dan juga kelompok buruh? Karena kan memang adanya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ini jadi ada tanggapan tersendiri dari buruh yang bilang ini hanya semata-mata penurunan upah dan lain-lain. Jadi ada miskomunikasi dan tendensi yang tidak baik yang disampaikan dari kelompok buruh sendiri. Bagaimana tanggapan Anda dan juga komunikasi yang Saya terjalin kira selama ini? bukan miskomunikasi, tapi sudah prejudice. Artinya setiap Baik, apapun yang dibikin untuk menyelamatkan ini langsung ditanggapi negatif. Karena apa? baik, Ketentuan ini dibicarakan di Tripartit Nas. Dan Tripartit Nasional ini adalah terdiri dari 3 parti, yaitu pemerintah, pengusaha, dan para serikat pekerja. Memang tidak semua serikat pekerja duduk di situ karena di situ menganut the most representative. Artinya dengan serikat buruh ada 100 lebih organisasi atau 20 sekian konfederasi, kita ini mesti bicara dengan siapa ini Mbak? Nah, baik. oleh karena itu diaturlah di dalam keterwakilan tripartit. Semestinya yang sudah disetujui situ yaitu kita sudah berarti sudah membicarakan bersama dengan mereka. Kalau katakanlah pemerintah mengambil kebijakan apa setiap orang di pinggir jalan juga harus ditanya. Saya kira fair saja lah kan. Dan kalau ketentuan itu dianggap baik, sekarang yang saya mempertanyakan juga, kita dalam rangka menyelamatkan agar tidak terjadi PHK dengan sistem ini. Yang salah di mana Mbak ini? Apakah membiarkan saja terjadi PHK atau kita cari solusi, ya itu pun belum tentu juga kita itu ringan buat kita karena kita harus membayar. Baik. Walaupun mungkin pekerjaannya mungkin cuma berapa separuh atau mungkin kurang dari itu ya. Ya, Kita kan cari win-win solution, tidak baik. mengorbankan siapapun. Yang penting tempat semua bisa bekerja untuk memperpanjang atau kelanjutan hidupnya itu Ya, terjamin sambil menunggu situasi membaik. ya. Nah kalau membaik kembali normal lagi. Disorder kalau nantinya sudah datang, otomatis dengan sendirinya ketentuan ini tidak berlaku lagi, Ya. Mbak. Karena kita kan mesti menyampaikan order-order yang kita terima. Ya, lagi-lagi Jadi ini ini tolong batasnya adalah dipahami adjustment secara ya Pak ya? lebih. Adjustment dan juga Ya ada waktu adjustment tenggang jam yang berlaku. kerja, Mbak. Baik, Sama aja dengan kita di waktu yang COVID dulu kan. Ya sudahlah baik, kita batasi jam kerja dan lain-lain. Jadi menurut saya ginilah, kita ini dalam keadaan situasi ya. seperti ini, Baik Pak, jangan setiap kali itu diprovok sehingga menjadi dua kutub yang bertentangan, ya. sehingga akhirnya kita selalu hanya lebih senang bicara konflik saja kan. Baik.